Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Di materi kali ini kita akan belajar tentang pengujian asumsi klasik. Langsung aja kita masuk ke materinya. Statistika dalam praktiknya bersifat numerical description. Asumsi yang paling lazim pada uji parametrik adalah, sampel acak yang berasal dari populasi distribusi normal, data bersifat homogen, bersifat linear. Sebuah data dapat dijadikan sebagai informasi lalu dapat dianalisis. Sekarang kita akan belajar tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut, guna menjawab hipotesis penelitian. Ada beberapa uji dalam uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heterokedastitas. Uji normalitas. Pengujian distribusi normal bertujuan untuk melihat apakah sampel yang diambil dapat mewakili distribusi populasi. Prinsip uji distribusi normal adalah membandingkan antara distribusi data yang didapatkan, observe, dan distribusi data normal, expected. Jika hasil uji menunjukkan tidak ada perbedaan antara kedua distribusi, P lebih besar 0,05, maka distribusi data normal. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-score dan diasumsikan normal. Preprocessing data nominal. Langkah-langkahnya berdasarkan di atas. Langkah-langkah uji normalitas berada di papan. Interpretasinya adalah jika nilai lebih dari 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika nilainya kurang dari 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Uji homogenitas. Syarat untuk semua uji hipotesis perbedaan. Untuk melihat kategori di dalam variabel memiliki varians yang setara. Digunakan untuk mengetahui bahwa data yang akan dianalisis variansnya relatif kecil. Nilai GT, 0,05 data dinyatakan homogen. Langkah-langkah uji homogenitas berada di papan. Uji linearitas. Menunjukkan peningkatan skor satu variabel diikuti dengan peningkatan variabel lainnya, atau sebaliknya. Bersifat positif atau negatif. Syarat uji hipotesis hubungan. Langkah-langkah uji linearitas berada di papan. Uji autokorelasi. Autokorelasi artinya adanya korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Biasa terjadi pada data time series. Konsekuensi dari autokorelasi adalah model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel kriterium pada nilai variabel prediktor. Kondisi di mana del kurang dari dw kurang dari 4 du, dinyatakan tidak terjadi gejala autokorelasi. Uji multikolinearitas. Merupakan syarat untuk uji hipotesis kausalitas, regresi. Digunakan untuk mengetahui kesalahan standar estimasi model dalam penelitian. Menguji kasus multikolinearitas dengan patokan nilai VIF, variance inflation factor, kurang dari 10. Dilakukan jika variabel independen lebih dari 1. Langkah-langkah uji multikolinearitas berada di papan. Uji heteroskedastisitas. Heterokedastisitas artinya varians variabel dalam model tidak sama. Konsekuensi heterokedastisitas dalam model regresi adalah penaksir, estimator, yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar. Cara yang dapat digunakan untuk melihat kasus ini. Pertama, memperhatikan plot dari sebaran residual, *SRESID, dan variabel yang diprediksikan, *ZPRED. Kedua, jika sebaran titik dalam plot tidak menunjukkan adanya suatu pola tertentu, maka dapat dipastikan model terbebas dari asumsi heteroskedastisitas. Berikut merupakan dua langkah-langkah uji heteroskedastisitas.